Ini tanggung jawab yang gede kan. Suatu amanah yang nggak ringan lah. Apakah dunia keartisan benar-benar akan ditinggalkan? Syuting mulu kapan kerjanya? Itulah yang harus kita hadapi. 2019 kemarin tuh lo ada kasus besar yang gue tahu ya, penipuan sekitar 8,8 M. Bukannya aku sok miskin atau apa, tapi benar-benar tahun 2019 ke 2020 itu berat banget. Gue nggak pegang uang cash, bahkan aku sampai sempet hampir nggak bisa bayar listrik. Udah ngabisin uang banyak lah untuk binatang. Lama-lama akhirnya berpikir bahwa ini bisa ngerugiin gua dunia akhirat nih gitu loh. Ini ular piaraan udah mungkin sekitar 5 tahun, hampir 6 tahun. Halo anak Himura, balik lagi bersama aku Papi Sony. Dan sekarang aku ditemenin Abang Luki Hakim. Aku manggilnya Abang nih. Ayo boleh. Biar kelihatan mudaan. Biasanya dipanggilnya Om atau Pak. Jadi Abang oke lah. Oke. Sebelumnya sorry, gue nggak tahu kalau Bupati yang datang jadi wakil Bupati yang datang jadi maaf, pakaian saya rada seron. Oke, selamat juga buat sebelumnya ya, selamat juga buat Bang Luki udah dilantik ya kemarin. Alhamdulillah. Gimana perasaannya waktu dilantik? Ya tentu seneng karena terharu banyak orang yang percaya untuk memintaku untuk memimpin di Indramayu. Tapi satu hal lagi juga, ini adalah tanggung jawab yang besar lah. Ini tanggung jawab yang gede kan. Banyak, ada sekitar berapa juta orang yang menggantungkan harapannya untuk membangun kotanya. Itu suatu amanah yang nggak ringan lah. Dan itu sangat luar biasa ya, dipercayakan sama Bang Luki Hakim. Iya. Jadi ya perasaannya ya bangga dan deg-degan mawas diri gitu loh. Jadi lebih gua mampu nggak ya, gua bisa nggak ya. Walaupun insya Allah bisa, cuman itu tadi jangan sampai membuat masyarakat kecewa, lebih ke arah ke situ sih. Nah sebelum Bang Luki Hakim sendiri dilantik jadi bupati kan profesi artis ya? Iya. Teman-teman artis ada nggak sih yang kayak komen, wah lu sekarang jadi wakil bupati lu? Iya, banyak bercandaan gitu kan. Iya Pak Wabub, wakil bupati atau apalah. Jadi memang lebih ke arah bercandaan dan mereka sebenarnya nanya, serius lu nggak? Kalau ketika ada obrolannya rada dalam, mereka nanya, lu nggak takut? Takut apa? Ya takut kehidupan lo jadi berubah. Sebenarnya memang tentu akan berubah ya, kayak misalnya sekarang nih ada di channel ini misalnya, terus ada di mana, nanti bisa ada pertanyaan, kok nggak kerja sih malah syuting YouTube terus? Itu bisa seperti itu, padahal ini di hari Minggu misalnya gitu loh. Baru aku mau nanya soalnya. Iya, di hari libur. Iya makanya. Tapi kan masyarakat kadang nggak mau tahu, misalnya tiba-tiba tontonan kita tayangan kita nongol terus mereka nonton, itu syutingnya udah 2 tahun yang lalu kan juga tonton. Syuting mulu kapan kerjanya? Itulah yang harus kita hadapi secara psikologi, tekanan seperti itu. Oke. Terus selama jadi wakil bupati ini, apakah dunia keartisan benar-benar akan ditinggalkan atau dijalankan sebagai hobi? Betul sekali, itu tepat. Jadi secara profesional sudah ditinggalkan. Jadi tidak terikat kontrak sama perusahaan PH manapun atau sama station, tidak terikat kontrak. Jadi anytime mau pergi ya bisa. Kalau dulu kan kontrak kita nggak boleh kemana-mana, harus ada di satu kota dan setiap jam sekian harus datang syuting. Kalau sekarang enggak. Jadi sekarang justru kontrakku ya sama masyarakat Indramayu selama 5 tahun ini. Tapi kalau syuting mungkin nggak, mungkin aja hari Minggu nih, ini hari Minggu syuting di rumah atau apa yang tidak mengganggu pekerjaan. Gitu loh. Jadi syuting apa enggak? Mungkin masih syuting kadang-kadang kalau sebagai hobi, betul tadi. Tapi kalau sebagai profesi ya enggak. Oke. Sebelumnya aku pause dulu nih, mau minta minum buat Bang Luki. Masa wakil bupati nggak dikasih minum? Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih Bang Luki minuman nih. Ini vanilla brown sugar. Ini dari Himura ya? Dari Himura Cafe. Vanilla brown sugar. Itu dia menu barunya di sini sih. Nah, ini chicken popcornnya. Oh iya, luar biasa. Boleh aku langsung cobain nggak? Boleh. Buka sendiri ya. Iya. Kalau aku bukain nanti romantis sama bupati nggak lucu kan? Iya. Oh, digituin aja? Dong. Oh, kirain beli congkel gitu. Iya.
beda umur ternyata begitu ya. Nggak bisa dicolong ya umur tetap. Gimana, enak nggak? Enak. Ini vanilla aku memang suka. Tapi ini uniknya kan pakai brown sugar. Iya, rasanya gimana? Enak banget ini. Enak Serius banget, sih. kan? Ini beneran loh, bukan karena lagi di sini loh. Beneran. Aku rasain Chocomel ini bukan produk baru banget, tapi masih oke, masih disukai semua customer di sini. Oke, kita lanjut ke gini. Dari 2001 tuh kan udah berkarir sebagai artis ya. Iya. Nah, pasti yang namanya hobi kadang gini, antara dibayar atau enggak. Nah, karena kan udah jadi wakil bupati nih. Iya. Mau bayar wakil bupati ngeri juga kan? Iya. Bang, main film dong. Bupati berapa, Bo? Bayar. Nggak. Gimana tuh? Ayo. Kalau sekarang syuting biasanya kadang-kadang bantu teman Iya, atau pelepas rindu. melepas Iya. rindu. Secara honor tuh memang ada budgetnya pasti mereka. Ada budgetnya. Tapi kita nggak nego lah. Oke, nggak Udah nggak nego. Saya paling tanya, Bang, tapi kita bingung bayar ya. Emang honornya berapa? Aku tanya balik ke dia. Iya. Segini, alhamdulillah itu rezeki. Jadi aku udah nggak. Kalau dulu kan kita bicara beda 500.000 aja tuh nawarnya lama kan. Nawarnya lama. Tambahin lagi deh, misalnya sekian gitu loh tambahin. Kalau sekarang ya udahlah adanya berapa gitu. Ya paling aku fokusnya gini. Tapi saya bisa hari Minggu aja ya. Jadi tolong bisa nggak minta tolong dipadatkan. Jadi satu hari itu syuting tuh sudah selesai. Artinya bukannya berlaku, bukannya apa, minta didahulukan enggak, tapi gue cuma bisanya memang di hari Minggu. Harinya di Minggu aja. Iya. Kayak gini nih hari Minggu loh. Iya. Jadi yang nonton jangan mikir ini hari Senin dia lagi Bang Luki lagi kerja gua panggil. Enggak, Tapi bisa juga sih, Bang. Bisa. Kalau datang ke sana boleh. Oh, datang ke sana boleh. Datang ke sana boleh. Datang, Boleh nanti main. kita meliput tentang Indramayu bisa banget karena itu bagian daripada programku tentang pariwisata Indramayu. Oh, boleh. Pakai seksi gua boleh. Boleh, ini kan penuh dengan bunga-bunga kan itu, bunga-bunga. Bisa gue dilempar warga Indramayu. Terus pertanyaan aku selanjutnya nih agak-agak kayak sebenarnya aku kalau mau nanya Bang Luki tuh kayak deg-deg Bo. Ya, kan kayak, kita sebagai pemain sinetron lah, anggaplah Oke. gitu ya. Sebagai pemain sinetron. Jadi lebih Oke, santai. hilangin wakil bupatinya. Iya, Zup. iya. Oke. Kan ini hari Minggu nggak kerja. Oke. Jadi gini, Bang, Iya. 2019 kemarin tuh lo ada kasus besar yang gue tahu ya. Oh iya, penipuan. Penipuan sekitar 8,8 M. Kalau Iya. nggak salah nih. Betul, Ya, 8,8. itu gimana sih? Iya, itu sebenarnya kasusnya udah setahun sebelumnya lagi dari tahun 2018. Tapi orang itu kerjasama sama perusahaanku pengadaan tiket terkait sama mengatasnamakan departemen perdagangan. Jadi dia mengaku sebagai staf sana dan kepala bagian sana. Wow. Dia lengkap dengan atributnya dan memang dia adalah salah satu pekerja PNS di sana. Cuman pangkatnya rendahan. Pangkatnya rendah. Tapi dia dengan kehebatannya dia bisa ngambil satu ruangan di departemen perdagangan di lantai 8 kalau nggak salah ya. Dan banyak anak buahnya pakai seragam PNS juga menyebut namanya sebagai kepala. Terus gimana kita nggak percaya? Kita datang ke kantor kementerian, datang sampai situ dia duduk di ruangan kepala dan memberikan surat-surat perjanjiannya pun resmi, segel apa semuanya dari situ resmi gitu loh. Ada itu kita mau ini loh. Ya, Suara. biarin lewat dulu. Ya, kita prioritaskan 6 bulan. Diprioritasin dulu. Anda juga soalnya nanti di Indramayu pakai begitu kan ya? Kalau kerja aja. Oke, Kembali ke terus? situ. Jadi memang menggunakan TKP-nya itu gitu loh. Di situ terus dengan surat-surat lengkap ya sudah kita kerjasama. Aku danain dulu kan pembelian tiket sampai sekitar 8,8 miliar. Terus ketika ditagih-tagih dia buying time gitu. Jadi tarsok minggu depan sampai kebetulan karena aku juga punya channel orang-orang situ juga aku tanya. Ini bener nggak sih tagihan selama ini? Tagihan apa? Kok sampai 1 tahun? Oh nggak mungkin Pak. Begitu dicek ternyata nama itu bukan kepala bagian. Tapi dia adalah cuma staff. Akhirnya aku laporin polisi. Dan dia bilang bahwa itu semua fiktif. Jadi kertas-kertasnya semua palsu. Waduh, parah juga ya. Dan uangku nggak balik loh. Hah? Jadi gini, jadi ada kita masukin laporan, orangnya di penjara, Iya. tapi duit nggak balik. Nggak balik karena itu laporannya pidana. Di pidana itu cuman dia kalau menipu dengan segala bujuk rayu dan lain-lain akan kena hukuman maksimal misalnya berapa tahun gitu. Ya sudah, tidak ada pengembalian itu nggak ada. Oh, wah. Jadi Nah, kalau kalau ada pengembalian pasti rincian harta si nggak bisa juga walaupun Nggak dia bisa di sana juga. punya rumah punya apa dan aku tahu itu nggak bisa. Aku harus menggugatnya lagi lewat pengadilan secara perdata.
Tapi karena ini memang murni penipuan, maka nggak ada ke situnya gitu. Makanya nanti kalau misalnya aku nanti ke DPR lagi pengen revisi kalau bisa hukumnya seperti itu harus dirubah kan gitu. Jadi nanti dia sudah ngitung nih, dengan dia menipu 8,8 miliar di penjara 1,5 tahun, tapi dapat 8,8 miliar. Iya. Kerja di mana setahun dapat 8,8 miliar? Kita main sinetron jadi host juga, kalau kayak aku kan nggak nyampe lah setahun segitu kan gitu loh. 1 tahun 8,8 miliar gitu. Iya, kalau nggak disimpan ya. Kalau aku sih honornya nggak nyampe segitu 1 tahun juga. Nah, maksudku dia jadi bisa berhitung tuh, dengan dia nipu, nggak apa-apa deh gue di penjara 1,5 tahun atau 1 tahun, terus dapat uang 8,8 miliar. Iya benar sih. Nah, nanti, dan dia ini ternyata menipu orang lain lagi, yang sudah aku kumpulkan, ternyata total penipuannya tahu nggak berapa? Berapa? 45 miliar. Wah. Nah, sekarang aku lagi ngajarin mereka untuk nggak usah tuntut pidana lagi, tapi tuntutnya money laundering. Kalau money laundering ada tuh pencarian, dia uangnya dipakai buat apa, nanti bisa dikembalikan. Tapi itu juga repot banget ya. Makanya mendingan kita hati-hati, jangan terbujuk rayu sama investasi-investasi yang terlalu menggiurkan. Walaupun aku nggak merasa diriku bodoh juga ya, karena memang udah datang ke kantor kementeriannya loh. Sekarang percaya ketemu sama orang pinggir jalan, mau nggak proyek kementerian, terus dia di warung kopi, kan kita nggak percaya. Iya. Tapi kan kita datang ke kantornya, dan terus kita tanya sama satpamnya, sama-sama, oh iya, di atas ada bapak yang terhormat Pak gitu. Ya kita naik ke kantornya, ada ruangannya ya. Itu kan bukannya nggak percaya, memang itu tempatnya kan gitu loh. Tapi tetap saja bahwa ini memang bukan rezekiku sih gitu loh. Ya sudahlah gitu loh. Itu ibarat kata kayak gini ya bang, lu lagi main sinetron dijebak di sinetron. Iya, iya benar, gitu loh. Kan nggak salah kan orang kita di dalam sinetron. Iya benar-benar. Keren juga sih bang, lu kejebak di sinetron lu sendiri kayaknya. Iya. Terus kerugian ini berarti besar dong ya, sampai lu harus jual binatang buat mendanai. Kok tahu sih? Kok kamu tahu? Iya emang benar-benar. Jadi akhirnya ini memang gini ya. Bukannya aku sok miskin atau apa, tapi benar-benar tahun 2019 ke 2020 itu berat banget. Salah satu yang terberat dalam hidup. Kebayang nggak sih, aku waktu itu pernah mencalonkan diri jadi anggota DPR. Gagal. Di tahun 2019. Jadi nyalek kan pakai uang banyak juga kan. Iya. Kalah nyalek, ketipu, abis itu daganganku tuh nggak laku. Covid, aku dagang apartemen. Nggak laku, jadi dia jual apartemen. Dan jadi orang mungkin begini, ya nggak tahu, ini aku share aja ya, bahwa kita nggak bisa lihat orang dari luar. Oh lu kayak orang kaya, lu mungkin apa-apa, tapi gue nggak pegang uang cash. Bahkan aku sampai sempet hampir nggak bisa bayar listrik. Memang aku punya apartemen banyak, tapi kan apartemen nggak bisa jadi duit. Sementara apartemennya itu ada maintenance, ada bayar listrik. Jadi kayak duit gitu. Aku misalnya aku pinjam sama orang tuh, misalnya katakanlah pinjam 200 juta, itu langsung habis semua. Karena apa? Maintenance, habis itu bayar ini, terus habis itu aku udah punya uang 200 juta. Punya utang 200 juta. Akhirnya ngutang sekali lagi, ya udahlah lu ambil apartemen gua yang harganya misalnya 700, lu bayar deh dengan 400 dengan yang kemarin gua pinjam. Kan rugi dan rugi gitu loh. Dan binatang itu banyak, memang murah sih makanannya binatang. Kalau kau punya 100, lumayan ya bang? Iya, anjingku aja 1 ekor itu makan 1 hari 1 kilo daging. Kalau aku punya 7 anjing berapa? 1 kilo daging berapa? 100.000. Lumayan ya. Berarti sebulan berapa? Dikali berapa? Jadi maksudku kayak, wah ini berat banget sih, gua nggak punya duit ya. Memang, tapi orang nggak ada yang percaya. Iya. Terus gua pinjem, bro, gua pinjem dong. Aduh, gua malu banget deh. Lu mau nggak? Lu tinggal di apartemen gua, gratis. Tapi gua pinjem lu 10 juta aja. Mereka nggak percaya, serius Ki. Ya well, this is COVID, dan ternyata bukan cuma gua doang, banyak sih yang ngalamin. Banyak. Yang ngalamin, bener parah apalagi banget gitu loh. Di properti, kayak gue juga ngalamin sama banyak kayak lo. Gitu. Jadi ya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah ini COVID beginian gitu loh. Lumayan ya melihara binatang, 7 anjing, 7 kilo daging. Gue sehari 1 kilo doang bang kalau pelihara mah. Iya ya. Iya inilah kapan ke rumah lebih hemat gitu loh. Bisa cari duit pula, bisa nge-host kan? Iya, untung lah. Cuma ngasih 1 kilo daging tiap hari, dapat duitnya banyak. MC di Indramayu gratis kan? Wow, jadi bener nih ya, bener lu bener-bener kayak jual binatang, jual mobil, mobil dengan mobil, gua ya aku sih, aku punya mobil sport. Enggak, bupati tuh setelah
setelah hampir survive. Oh, oke. Yang COVID kemarin itu, aku punya mobil sport, apa semua aku jual-jual itu ketika aku pakai, mohon maaf ya, aku nggak mengecilkan salah satu brand ya, misalnya aku pakai mobil itu gitu loh. Itu adalah salah satu mobil kantorku yang waktu itu aku hina-hina gitu kan naik mobil kan aku lewati jalan-jalan rusak, terus aku sama driverku atau sama temanku, udah ini mobil kita hancurin aja, orang mobil hancur gitu loh. Dan aku menghina mobil itu gitu loh, kayak siapa sih udah manual terus jelek, mobil paling murah lah gitu ya. Ternyata kamu tau nggak, dialah yang menyelamatkanku nggak punya mobil selama 1 tahun. Mobilku yang lain yang sport apa dijual semua, dan ternyata mobil itulah yang menolongku selama 1 tahun itu. Jadi lu nggak boleh hina, even kepada barang gitu loh. Kayak ini jam tangan nggak penting, ternyata jam itu yang bertahan, yang lain mahal lu jual. Iya. Gitu loh. Wow, bawa hewan nggak? Bawa sih, aku bawa iguana, aku bawa ular. Aku juga mau menterapi juga ini. Jadi aku take over sekarang, aku yang jadi hostnya. Gila, gue merinding loh. Selamat datang di acara saya. Nah, aku bisa menterapi. Tapi ini sekarang bukan terapi. Enggak, diam. Iya, diam dulu. Aku enggak akan. Tenang, gue relax. Enggak, duduk, enggak akan gua deketin. Ini sebelah kiri jauh. Gua cuma mau ngasih tahu. Gue juga dengerin. Dia makannya daun-daunan, sayur-sayuran. Terus dia juga nggak gigit lah, secara umum dia nggak gigit. Iya. Karena tapi binatang tuh lihat gua, Bang. Iya. Bukan lihat daging doang, gua juga kadang kayak sayur soalnya. Oh iya. Nah, jadi memang sering kayak, aku makanya seneng juga nih dengan adanya Himura ini. Karena aku sering kadang suka jalan liputan, bawa apa kan gitu. Iya. Kita bisa nongkrong di sini, tempatnya cozy, dan bisa bawa ini. Iya, gitu bisa bawa itu. Bener sih. Orange banget ya, bule. Dia hypo. Ini binatang yang paling disayang atau gimana nih? Sebenarnya binatangnya banyak yang aku sayangi, cuman dia yang salah satu yang paling tenang untuk dibawa. Terus kayak anjing sebenarnya enak banget dibawa, cuman nggak semua orang welcome. Iya. Ada yang risih kan sama anjing, jadi aku nggak bisa bawa anjing kemana-mana. Hanya ke tempat-tempat yang memang udah confirm mereka mau nerima. Misalnya kayak komunitas anjing atau temen yang rumah bawa anjing. Tapi kalau kucing nggak bisa aku bawa. Kucing kan nggak bisa kita tenteng-tenteng, ini kadang-kadang suka loncat dan kabur kan. Iya. Makanya yang namanya juga kucing kan. Iya, kucing. Semua begitu. Ini yang kaki berapa? Kaki 2 juga. Oh, dipeluk hilang. Oh, iya. Udah minta iPhone, minta apa gitu. Hilang, aduh. Nah, kalau ular lebih enak lagi sebenarnya. Oh gitu. Cuman nggak semua orang terima. Makanya akhirnya dia yang sering dibawa-bawa. Gitu. Kerja juga dibawa. Nggak dimasukin ke kantor sih, cuman se-Indramayu tahu kalau aku tuh hobi binatang, jadi mereka sangat permisif. Yang penting nggak mengganggu performa kerjaan lah gitu loh. Oh iya, benar-benar unik ya, maksudnya Iya. Wakil bupati masih main-main binatang. Malahan warga meminta aku untuk bikin kebun binatang di sana, dan ini sedang in progress. Wow. Untuk bikin kebun binatang. Tapi yang penting kita atasi masalah ekonomi dulu, pendidikan, kesehatan. Setelah itu kita bangunkan kebun binatang di sana. Hiburan lah ya buat orang sana juga gitu. Iya. Terus Bang, ini berarti kan kayak hobi juga ya, salah satu hobi. Iya. Kalau lu cuma meluangkan hobi lo sebagai artis di hari Minggu, sama binatang-binatang lo gimana? Kalau binatang itu kan setiap pulang kerja kan di rumah. Kan kita kerja sampai jam 5 udah selesai kok. 9 to 5 lah. 9 to 5 sisanya urus binatang di rumah. Iya. Enak ya jadi binatang ini. Iya. Makanya aku juga kalau kamu mau lah, tadi cuma 1 kilo kan? 1 kilo. Lumayan lah, nggak berat gitu. Ditawar. Kamar juga nggak usah gede-gede, cukup kan kamar kecil gitu. Kandangin aja gue tapi dekat kasur. Ini gue agak panik loh. Ya ampun. Selain binatang ini apa sih, biawak? Apa ini Bang? Ini iguana. Iguana. Iya. Bawa apa lagi? Aku bawa ular sebenarnya. Mau coba aku keluarin ya? Kamu tetap stay di sini. Itu Dewi Sanca lo jadi ular. Oh enggak, itu lain lagi itu. Itu ular kasur. Nah ini. Kamu stay di sini. Lewat sini. Di sini nggak apa-apa. Di sini juga ada kursi kok. Santai, relax. Ini gue yang nggak relax. Itu jadi satu mereka. Iya. Emang bisa Bang? Ini sama-sama yang sama-sama tenang. Oh iya. Iya. Ini ular yang ini ularnya punya sendiri apa? Punya sendiri. Gitu. Ini ular piaraan udah mungkin sekitar 5 tahun, hampir 6 tahun. Oke. Dia memang nggak bisa besar. Lama-lama kayak Panji ya Bang? Iya. Udah kenal sama Panji belum sebelumnya? Panji sangat kenal. Sangat kenal. Akrab. Ada yang dikasih nggak ular dari Panji? Aku ngasih ke Panji ular banyak juga. Oh, gitu.
Aku sih suka ular, tapi nggak ular yang ini. Kepanjangan ini ya? Kepanjangan ini ya? Kepanjangan. Oh iya, dan kekurusan kayaknya ya. Kekurusan ya. Gila, gua ngebanyol sama wakil bupati loh. Nah, tapi posisimu duduk tenang, aku nggak akan nakutin sama sekali. Kamu nggak nakutin, cuman Nggak aku bakal. udah ser-ser gimana gitu. Jadi, banyak orang yang nggak nyaman sama ular Iya. karena takut digigit. Takut digigit. Tapi kalau saya bilang, dia nggak gigit karena sudah jinak. Takut dililit. Dia nggak bisa ngelilit karena masih kecil. Tapi pokoknya intinya takut semuanya. Itu karena memang dari kecil sudah ditakut-takutin. Oh, itu Nah. dia ngeliat itu bisa loncat nggak sih atau terbang? Enggak, Oh, bisa, enggak. enggak. Kakinya bukan kaki yang buat loncat. Parno banget liatnya. Terus kadang orang berpikir ini tuh basah. Enggak, gue takut dibuahin doang kalau Atau dibuang. deket-deketin. Oh iya, bener-bener. Lagi Ya, itu masa ngeri subur sih, ya? dilihat. Lagi masa subur. Lagi masa subur. Ini juga ada ular soalnya di bawah gua. Oh, Tuh. oh, itu kok bisa tato ular padahal nggak suka sama binatang? Menandakan bahwa saya tetap suka ular. Oh, yang lain gitu ya. Ular yang lain. Iya. Gitu. Nggak Nggak apa-apa. Lama-lama kamu akan terbiasa. Jadi Asal dekat Bang Luki. iya. Iya. Ngeri nyaman, Bang. Ya, oh iya bener. Terus jangan. Oke, mau ditaruh. Boleh ditaruh, boleh Iya. diambil. Ini juga sekalian. Habis ini. Nah, cantiknya. Tuh kan. Jangan lepas dong. Gitu ya. Mana ularnya? Udah pergi. Ini berani begitu. Gila, lu secinta itu ya, Bang, sama binatang. Lu gini. Persepsi gua adalah pertanyaannya, cinta sama binatang apa juga ini lahan bisnis buat lo? Jadi suka sama Suka binatang, sama karena dari binatang. kecil dari mungkin dari zaman belum lahir juga keluarga udah piara binatang kan, terbiasa dengan banyak binatang, suka terus udah ngabisin uang banyak lah untuk binatang, beli mati, beli lepas hilang, lama-lama akhirnya berpikir bahwa ini bisa ngerugiin gua dunia akhirat nih gitu loh, Iya. waktunya kebuang, dunianya juga rugi, terus gak dapat pahala juga kalau Iya. ujungnya mati kan, akhirnya oh ini binatang juga. Buat nutupin aurat aku. Oh iya. Dingin juga ini lubang-lubang. Terus Jadi akhirnya supaya nggak rugi gimana? Akhirnya kalau misalnya dulu belinya cuma satu, sekarang belinya sepasang. Terus beranak pinak, anaknya bisa dijual. Gitu. iya benar. Apakah nggak cinta sama binatang? Iya gini, tergantung orang melihat binatang seperti apa. Kalau aku tuh binatang, yang penting kita tidak menzolimi, kita piara dia dengan baik, dengan yang memang kebutuhannya dia. Iya. Sesuai, makanya ini kita kasih ini, kandangnya sesuai dengan yang dia butuhkan lah. Oke. Tapi kalau tiba-tiba ada yang berani beli dengan harga lebih mahal, ya terus aku bisa beli lagi yang lebih murah, ya jual aja kan gitu loh. Apa nggak sayang? Ya sayang, tapi sesayang-sayangnya saya sama binatang, ya tetap mereka adalah binatang. Oke, benar. Pemikirannya masih make sense lah ya, Iya, maksudnya kayak ya dia tetap binatang. Tetap Orang binatang. suka beli, ya gua jual gitu. Iya. Oke. Ada nggak sih yang dicintain dari semua binatang? Maksudnya kayak gini, difavoritkan. Kadang ada nih, nih contoh nih beberapa artis di kanan Iya, kiri sana iya, kayak, ah. binatang lo gue beli dong pakai harga mobil gitu, seharga mobil. Enggak, lu tukar apapun gue nggak mau. Ada yang begitu loh? Aku nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau yang favoritnya paling gini, misalnya kayak mungkin anjing ya. Kalau anjing itu kan karena lebih kenal secara personal. Jadi ketika memang mau dijual, itu aku akan kasih harga yang mahal supaya yang beli tuh niat bahwa dia sampai mau ngeluarin duit buat anjing itu. Terus kenalan dulu dan aku tahu dia tuh memang ownernya punya anjing sebelum-sebelumnya memang sayang dan Yang apalah. memang sayang, Iya. karena nggak, kita ngejual juga nggak yang ngasal gitu iya, ya. iya. Terus tadi aku kan, abang sendiri kan bilang kenal sama Panji. Iya. Pernah ngasih ular sama Panji. Kenapa dikasih ularnya sama Panji? Karena kemarin pas aku proses pindahan itu ularku kan banyak banget dan di sana belum ready kandangnya. Oke. Akhirnya aku pikir siapa yang ngasih ke orang yang nggak bakalan dijual lagi sama dia duitnya banyak, Panji. Terus yang kedua, dia sayang dan memang ngerti caranya, ya Panji. Kemarin aku kasih ayam ke Irfan juga, aku suka kasih beberapa ke orang-orang yang memang mumpuni lah gitu loh. Kalau misalnya sekarang aku kasih anjingku ya, tiba-tiba ke orang yang mohon maaf masih secara finansial belum kuat, ya daripada kamu ngasih makan anjing satu hari 100.000 minimal, belum lagi dokter dan lain-lain, mendingan lu buat kehidupan lu, buat anak lu kan gitu loh. Jadi mesti yang settle lah secara finansial. Oke, benar-benar. Kayak ularku gede tuh yang aku kasih di Panji itu 6,5 meter, makanya kambing.
atau makannya seayam bisa 5 atau 6 ayam. Kan ayam daripada buat makan ular mendingan buat makan orang kan. Iya, Tapi benar. Panji duitnya udah banyak. Jadi orangnya juga udah pada makan semua, tinggal binatangnya gitu. Oke, yang gede itu bukan karena takut digigit orang atau gimana? Kalau yang besar bukan, karena memang kalau aku pindahin ke tempat yang belum, ada benernya juga tuh pertanyaannya. Kalau aku bawa ke kandang yang belum ready, terus dia lepas gigit orang, maka aku harus bertanggung jawab. Iya. Makanya kandangnya harus jadi dulu di sana. Dan karena kandangnya belum jadi, maka aku pikir udah kasih ke Panji aja kan gitu. Karena kalau dikasih ke Irfan takut dimakan Irfan. Nanti Irfan dimakan lagi sama ular. Lagi kalau Irfan kayaknya nggak berani ular yang segede gitu deh, nggak mungkin ya. Dia apalagi ada anak kecil, anak Irfan Iya. kecil-kecil kan. Iya, kecil-kecil. Khawatirnya masuk ke kandang atau mainan gitu. Karena ular besar walaupun jinak itu tetap bahaya kalau dia ngelilit. Iya, karena bahaya. Apalagi kalau dia udah mulai mengukur. Iya, diukur memang dia bisa nelen. Jadi kalau segini mah masuk ini. Bukan yang ini ya. Yang ini masuk. Kalau yang ini mau masuk bayar dulu kali, Bang. Oh iya, itu D. Ada depannya ada D masuk. Ada D. Ya ampun, ternyata cerita sama Bang Lucky ini kalau ngomongin soal binatang, terus ngomongin soal kerjaan itu nggak ada habisnya gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan aku yang main ke sana, obrak-abrik kantornya Oh iya. Bang Lucky. Pengen tahu nggak sih, kan orang pada pengen tahu ya. Maksudnya artis tuh kalau jadi pejabat tuh kayak apa sih Iya. sehari-harinya? Itu bisa juga sih. Apa gitu. ada ruang make upnya juga? Oh bisa juga. Ember, Nah, boh. kan sebelum meeting bedakan dulu atau ada ruang wardrobe-nya sendiri gitu kan. Iya. Jadi aku penasaran sih, nanti aku kapan-kapan main obrak-abrik kantornya, bikin rusuh di Indramayu. Kayaknya aku tetap sopan sih datang ke sana. Mungkin aku pakai kaftan. Iya. Ya mungkin nanti kamu sudah berhijrah, sudah pakai hijab syar'i kan? Bisa jadi. Kayaknya susah deh. Oh susah ya. Oke, aku tuh makasih banyak. Terus Bang Lucky sukses ya nanti maksudnya ke depannya untuk menjaga Indramayu menjadi lebih baik. Terima kasih juga Papa Terus, Sony. oh ya, ada ini nggak sih maksudnya pesan-pesan buat orang Indramayu atau apa gitu selama nanti Bang Lucky ini kan udah menjabat ya? Iya. Maksudnya mungkin kami minta tolong warganya supaya lebih tertib atau gimana? Atau Iya. apalagi ini pandemi loh. Betul. Pandemi, gimana? Iya, memang supaya selesai pandeminya kita memang harus putus mata rantainya. Dan ada sebagian orang yang masih nggak percaya COVID. Aku udah kena. Tadinya aku berpikir COVID jangan-jangan alumni COVID itu loh. Aku pikir COVID itu cuma bagian daripada konspirasi apalah gitu. Tapi begitu aku ngerasain, oh my god bener. Dan ketika aku sakit tepar, pengacara aku bilang, Bang, COVID itu kan nggak ada. Sekarang dia kena juga. Jadi maksudnya akhirnya udahlah, COVID itu beneran ada. Dan itu ada orang yang kenanya parah sama nggak. Maka mari teman-teman di Indramayu atau di seluruh Indonesia, kita jaga putus mata rantainya. Ya. Sesering mungkin cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker. Karena itu lumayan benar-benar mencegah. Dan kalau nggak penting-penting banget, jangan berkerumun lah. Kalau nggak penting-penting Iya, banget benar. gitu. Untuk Indramayu sendiri tingkat COVID-nya gimana Bang? Yang Abang tahu nih. Ada, tapi memang tidak parah. Memang Tidak waktu itu parah. sempat menjadi zona apa ya? Belum pernah menjadi zona merah lah, cuman hampir gitu loh. Hampir, tapi tetap bisa ditanggulangin lah ya. Iya. Wow, thank you banget Bang Lucky. Terus aku sangat senang banget hari ini bisa ketemu Bang Lucky, tuh senang banget walaupun dengan pakaian aku yang ya agak-agak nakal ini. Tapi bisa menggoda dia dan gue bisa masuk nanti. Aku sempat tergoda dari itu, mataku liatin situ tuh gitu. Jadi nggak konsen kan, jadi nggak fokus. Makanya aku tutupin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mas Lucky, Bang Lucky, thank you banget. Terus buat Himura Cafe, kalian juga udah menemukan aku bertemu dengan langsung dengan Bupati ya, Wakil Bupati langsung loh. Jarang-jarang bisa ketemu beliau loh. Aing gua ngomong beliau. Iya. Lain kali kalau memang mau manggil nggak apa-apa. Sedianya kembang 7 rupa, lilin bakar, nanti aku nongol gitu. Dia bisa ngelucu loh. Mungkin ada stasiun TV mau ngambil jadi iya. pelawak. Siapa tahu ya gitu. Minggu kosong loh. Oke, buat anak Himura, kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Himura Cafe Production. Kalian like, terus nanti giliran Bang Lucky nih, kalian komen sebanyak-banyaknya. Iya. Bagi yang mau ngomentarin Indramayu, boleh silahkan di kolom komennya. Pokoknya kalian kasih masukan sebanyak-banyaknya. Iya. Oke, see you.